Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Fikih Muamalah akan mempresentasikan tentang mengidentifikasi konsep harta yang terdiri dari pengertian harta, unsur-unsur harta, dan macam-macam harta. Baiklah, sebelum kita memulai materi, perkenalkan, nama saya Azhara Firda Afisena. Saya sebagai moderator dan pemateri 1, beserta 3 teman saya lainnya, yaitu Manan Sofian sebagai pemateri 2, Indah Tamara Putri sebagai pemateri 3, dan Elisa Tazkiyatun Nufus sebagai pemateri 4. Baiklah, kita akan mulai presentasinya. Yang pertama yaitu mengenai pengertian harta. Harta dalam bahasa Arab yaitu al-mal, yang berasal dari kata mala, yamilu, mailan, yang artinya condong, cenderung, atau miring. Karena sejatinya manusia itu memang cenderung kepada harta. Menurut bahasa umum, al-mal artinya uang atau harta. Secara istilah, al-mal atau harta yaitu segala benda yang berharga dan bersifat materi yang berada di sekitar manusia. Ada pula yang mengatakan bahwa harta adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh tabiat manusia, baik itu disimpannya ataupun diberikannya. Beberapa ulama pun memberikan pengertian mengenai harta, seperti pengertian dari Ibnu Nujaim al-Hanafi, yang artinya sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Muhammad bahwa harta adalah setiap yang dimiliki seseorang dari emas, perak, mata benda, hewan, dan lain-lain. Hanya saja menurut pandangan adat kebiasaan kami yang dinamakan harta adalah uang dan barang-barang. Dalam hal ini Ibnu Nujaim ini mempertegas bahwa menurut mazhab Hanafi, mereka menganggap harta itu hanya sebatas bersifat materi dan berwujud. Tidak bersifat materi dan tidak berwujud itu bukanlah harta. Kemudian menurut Imam Syafi'i, ia mengatakan bahwa harta itu tidak dinamakan harta kecuali jika memiliki nilai yang bisa diperjualbelikan, dan jika seseorang merusaknya, maka ia mengganti nilai harta tersebut sekalipun sedikit, dan setiap yang tidak ditinggalkan oleh orang dari harta mereka seperti uang dan semisalnya. Kedua, setiap yang bermanfaat dimiliki dan halal harganya seperti rumah sewa dan yang semakna dengannya yang dihalalkan upahnya. Dalam hal ini, menurut Imam Syafi'i, harta itu memiliki nilai, dapat diperjualbelikan, dan memiliki konsekuensi bagi orang yang merusaknya, entah itu dengan menggantinya atau dengan bertanggung jawab terhadap kerusakan barang tersebut. Dari beberapa pendefinisian harta oleh para ulama di atas tadi, terlihat bahwa terdapat perbedaan antara para jumhur ulama dan pendapat ulama Hanafiyah. Menurut para jumhur ulama, harta itu tidak saja bersifat materi, namun juga bisa bersifat manfaat dari suatu benda tersebut. Akan tetapi menurut ulama Hanafiyah, harta itu hanya bersifat materi dan manfaat itu merupakan bagian dari milik. Perbedaan ini terlihat pada ilustrasi berikut. Apabila ada seseorang yang meminjam kendaraan orang lain tanpa meminta izin, maka menurut para jumhur ulama, orang tersebut dapat dituntut ganti rugi karena ia telah menggunakan manfaat dari kendaraan tersebut. Namun menurut ulama Hanafiyah, orang tersebut tidak perlu untuk mengganti rugi kendaraan tersebut karena peminjam kendaraan tersebut tidak mengambil hak pemilik kendaraan dan kendaraan tersebut masih utuh. Namun dalam hal ini, ulama Hanafiyah tidak membenarkan meminjam kendaraan orang lain tanpa meminta izin. Para ulama Hanafiyah pun membedakan antara harta dan milik. Menurut ulama Hanafiyah, milik adalah sesuatu yang dapat digunakan secara khusus tanpa dicampur tangani oleh orang lain. Sedangkan harta adalah sesuatu yang dapat disimpan dan digunakan ketika dibutuhkan. Dalam hal ini, harta dapat dicampur tangani oleh orang lain. Jadi, menurut ulama Hanafiyah, yang dimaksud harta adalah sesuatu yang berwujud saja. Dari beberapa penjelasan yang sudah dipaparkan tadi, masih terlihat bahwa terdapat perbedaan antara para jumhur ulama dan ulama Hanafiyah. Namun dalam hal ini dapat kita garis bawahi penekanan tentang pendefinisian harta seperti yang disebutkan oleh Hasbi As-Siddiqi, yang menyebutkan bahwa harta itu adalah merupakan nama bagi selain manusia, dapat dikelola, dimiliki, diperjualbelikan, dan berharga. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan.
Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman-teman saya yang lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membawakan materi tentang unsur-unsur harta. Manusia sebagai makhluk sosial sangat memerlukan harta dalam menjalani hidup dan kehidupan di dunia, sehingga persoalan harta termasuk ke dalam salah satu adzaruriyat al-khamsah, 5 kebutuhan pokok yang terdiri dari agama, jiwa, keturunan, dan harta. Berdasarkan ini, tentunya mempertahankan harta dari segala usaha yang dilakukan orang lain dengan cara yang tidak sah merupakan suatu hal yang sangat mendasar dalam Islam. Sekalipun demikian, seorang tidak boleh berlaku sewenang-wenang dalam menggunakan hartanya. Kebebasan seseorang untuk memiliki dan memanfaatkan hartanya sesuai dengan apa yang dibolehkan oleh hukum syara. Oleh sebab itu, terhadap kepemilikan dan penggunaan harta, selain untuk kemaslahatan pribadi, pemilik harta juga harus dapat memberikan manfaat dan kemaslahatan untuk orang lain. Dalam hal ini bisa kita pahami dari sabda Rasulullah SAW pada hadis Ibnu Majah 2005 halaman 2681 sebagai berikut. Dari Fatimah binti Qais bahwa sesungguhnya dia mendengarkan Nabi SAW bersabda, pada setiap harta seorang itu ada hak orang lain selain zakat. Berangkat dari pengertian harta yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa sesuatu itu dapat dikatakan harta apabila memenuhi ketentuan berikut, yaitu dapat dikuasai dan atau dapat disimpan. Maka sesuatu yang dapat dikuasai dan disimpan tersebut tentulah ada wujud dan materinya, dapat diambil manfaatnya menurut kebiasaan, jadi sesuatu yang punya manfaat bagi pemiliknya. Muhammad Salam Madkur memisahkan unsur-unsur harta itu menjadi 3 unsur, yaitu pertama, dapat dimiliki, dapat diambil manfaatnya. Pemanfaatan itu diperbolehkan oleh syara dalam keadaan biasa, bukan dalam keadaan terpaksa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Indah Tamara Putri, NPM 1951030089. Saya di sini sebagai pemateri ketiga akan membahas tentang macam-macam harta. Yang pertama, berdasarkan aspek kebolehan memanfaatkannya dibagi menjadi 2. Yang pertama, harta mutakawim, yaitu harta yang memiliki manfaat atau nilai secara ekonomis dan secara syar'i. Yang kedua, harta ghairun mutakawim, yaitu tidak memiliki nilai syar'i namun secara ekonomis memiliki nilai. Yang kedua, dari segi ada tidaknya barang sejenis di pasaran. Dibagi menjadi 2, yaitu harta mitsli, yaitu harta yang jenisnya dapat atau mudah didapatkan di pasaran. Yang kedua, harta kimi, yaitu harta yang jenisnya susah didapatkan di pasaran atau bisa didapatkan namun jenisnya lain kecuali dalam nilai harganya. Kemudian yang ketiga, dilihat dari segi pemanfaatannya dibagi menjadi 2, yaitu harta istihlaki, yaitu sesuatu yang tidak bisa diambil manfaatnya dan kegunaannya secara biasa, melainkan dengan cara menghabiskannya. Yang kedua, harta istikmali, yaitu harta
apabila yang digunakan atau dimanfaatkan berulang kali, namun benda atau materinya tetap utuh. Yang keempat, dilihat dari segi jenisnya, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, harta manukul, yaitu harta yang dapat dipindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan yang kedua, harta khairun manukul, yaitu harta yang tidak bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dan yang kelima, dilihat dari segi status harta. Dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, harta mamluk, yaitu harta yang telah dimiliki baik perorangan atau badan usaha atau negara. Yang kedua, harta mubah, yaitu harta yang asalnya bukan milik seseorang. Yang ketiga, harta mahjur, yaitu harta yang ada larangan syara untuk memilikinya karena harta tersebut merupakan wakaf atau untuk kepentingan umum. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan pembahasan macam-macam harta. Yang keenam, ditinjau dari segi perkembangannya. Harta al-asal atau harta asal, yaitu harta yang menghasilkan, artinya harta tersebut memungkinkan untuk terjadinya harta yang lain. Contohnya seperti rumah, tanah perkebunan, binatang ternak, dan lain-lain. Yang ketujuh, ditinjau dari segi dapat atau tidaknya dibagi, atau harta qabilul lil qismah, yaitu harta yang dapat dibagi dan tidak akan menimbulkan kerusakan atau mengurangi manfaat harta tersebut. Contohnya seperti beras, tepung, dan lain-lain. Yang kedelapan, ditinjau dari terlihat atau tidaknya bentuk harta. Harta ain adalah harta yang berbentuk benda yang kelihatan atau wujud bendanya ada. Harta ain terbagi dua, yaitu harta ain zat qimah dan harta ain ghair zat qimah. Yang kesembilan, yaitu ditinjau dari kepemilikan harta. Harta khas ialah harta pribadi yang tidak bersekutu dengan yang lain. Harta ini tidak bisa diambil manfaatnya atau digunakan kecuali atas kehendak atau seizin pemiliknya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.